Reza atau Kiai Haji Al Faisal Reza, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana malikil kudus, subhana malikil kudus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wa qudratihi wa haibatihi wa sultan wal a'lai wal kibriyai wal jabarut wal jalali wal jamali wa la yamutu wa la yafutu abadan. Subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Sadayana subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Nur, ya Mubin, ya Mustafa, ya Alim, ya Batin, ya Zahir, ya Salam, ya Rahman, ya Rahim, ya Kafi, ya Mubin, ya Kafi, ya Mughni, ya Ghanni, ya Ghanni, ya Ghanni, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbana, ya Ghaffar, ya Ghafur, Aliman Ghaffar, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hannan, ya Mannan, ya Dayyan, ya Burhan, ya Sultan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Zahirullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Batinullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Sirrullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Haqqullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina wa Safi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang baik, semuanya yang hadir, Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah semuanya dibahagiakan oleh Allah, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatiz, dan semuanya manusia-manusia yang hadir di dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya mendapatkan curahan rahmat, kasih sayang dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Terkhusus saya sampaikan terima kasih kepada abang saya Kang Buyung yang sudah mengundang langsung kepada saya, sahabat saya, dan mungkin tuan rumah juga Haji Ade. Alhamdulillah, terima kasih atas kebaikannya, dan alhamdulillah atas kehendak Allah saya bisa hadir di sini bersama keluarga besar dari Primrose yang di Karawang, di Galuh Mas ini. Semoga ini pun menjadi jalan Allah mencurahkan keberkahan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, terima kasih lagi kepada Allah atas segala nikmat karunia yang telah Allah titipkan yang begitu banyak. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha, yang sampai-sampai kita tidak bisa menghitung nikmat Allah yang begitu banyak ini. Semoga hari ini pun, di siang hari yang cerah ini, Allah menurunkan keridhaannya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umat yang istiqomah di jalan Allah. Semoga kita pun yang hadir pada siang hari ini digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu, biar pada tahu saya juga baru nyampe di sini di Galuh Mas. Nama saya Ahmad Faisal Reza. Saya putra dari almarhum Kiai Haji Tubagus Nikmat Rahmatullah. Alhamdulillah ayah saya tahun 77 menjadi ketua MUI Jawa Barat. Dan alhamdulillah beliau masih turunan dari yang sepuh Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Tapi saya tidak pakai Tubagusnya karena saya malu Pak. Takutnya saya nggak bagus akhlaknya. Jadi di AA aja, karena pesantrennya pesantren Al-Musyahadah di Bandung, punya kakek kita Kiai Haji Asep Saifuddin almarhum, dan alhamdulillah diteruskan oleh putranya, itu uas saya, kakaknya dari mama saya Haji Isnurjana, Kiai Haji Muhammad Toha, yang memiliki putra tadi Kiai Haji Sultan Sahid Hidayatullah yang barusan tadi memimpin sholawat. Itu kakak sepupu saya barusan. Jadi rada-rada sama gitu ya Pak ya. Kalau saya kelamanya di Jakarta dakwahnya karena diperintahkan sama guru saya, guru spiritual kami yang baru kembali kepada Allah tanggal 10 November kemarin, Papi Munafi Maulana Akbar. Dan mohon doanya untuk guru kami, semoga di alam barzahnya senantiasa menjadi taman surganya Allah. Dan alhamdulillah wa syukurillah kita bisa sampai di sini memang sudah kehendak Allah, dan alhamdulillah kita disehatkan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku melihat saya pakai tongkat karena kejadian tahun lalu saya kecelakaan motor Pak. Jadi paha saya patah, tulang paha patah, sama sebelah kiri bahu patah. Asultan juga sebelumnya udah duluan patah, jatuh dari motor juga baru kena bahunya. Kalau saya double plus tulang paha. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Karena saya sering ngasih tahu kepada jemaah, kalau lagi susah, lagi kena musibah itu, jangan langsung mengucap kalimat istirja. Memang dalam Al-Quran dijelaskan, allazina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi pada saat Rasulullah mendapatkan kesusahan, Rasulullah sebelum mengucapkan kalimat istirja, Rasulullah mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Baru dilanjutkan dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saat itu pun saya teringat sahabat saya Pak, almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, itu sahabat kental saya dan berguru kepada guru kita juga Syekh Munafi Maulana Akbar. Udah keduluan pas umur 40 tahun ya. Dan ini cerita sedikit aja, kalau kita ini memang perlu mursyid Pak. Mursyid kamil itu perlu kita, karena pada saat saya kecelakaan kemarin tahun lalu, saya sudah koma kondisinya. Kalau bahasa mah sudah tidak ada, sudah dipakai alat segala macam. Akhirnya saya dibawa ke alam sana. Wallahu a'lam bishawab. Ini pengalaman diri saya sendiri. Ini saya ingin berbagi aja, kalau begitu Allah tuh begitu baiknya sama kita. Saya diperjalankan di sana Pak, alhamdulillah dipertemukan dengan yang namanya alam barzakh. Dan isinya kebetulan isinya tuh pas banget, kebetulan orang-orang yang baik, padahal saya belum baik.
Dan saya mungkin roh saya menangis saat itu, ya Allah, apakah saya pantas masuk ke alam yang begitu baik ini, yang begitu bersih, yang bercahaya ini. Saya melihat orang-orang yang bercahaya semua di sana. Kemudian saat itu mungkin inilah perlunya mursyid kamil. Pada saat itu saya sedang senang-senangnya di alam sana, datang guru saya, Pak. Waktu itu Papi Maulana Akbar masih hidup. Saya cuman berusaha hanya bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa ada guru saya di sini? Padahal kan guru saya belum meninggal, yang meninggal kan saya. Itu guru saya memakai jubah, memakai sorban putih-putih dengan semuanya putih-putih karena beliau sukanya hitam-hitam. Tapi ingat waktu guru saya menyampaikan, nanti mah deh di akhirat mah biasanya bararodas deui balik di kana bodas. Balik lagi ke putih-putih lagi. Tapi naon di dunia pakai hitam. Dan Rasulullah juga suka sama hitam-hitam. Ya, tapi nanti akhirnya mah orang mudah-mudahan dibodaskan ku Allah, diputihkan lagi sama Allah. Dan di alam barzah itu saya bertemu dengan guru saya. Pada saat saya mau manggil guru saya hanya bisa tersenyum, tidak bisa berkata apa-apa dan ngaleos. Ngaleos bahasa Indonesia teh nanti. Balik kanan gitu tah. Punten Pak, ini Karawang daerah Sunda adanya. Kedah nama tiasa Sunda, sadayana di dia mah. Ngan abdi makan di Banten Pak, tapi lami di Bandung. Tapi ayeuna dakwahnya alhamdulillah di Jakarta. Sareng kakak saya Pak, kakak kandung saya Hadi. Suaminya Cece Kirani itu teh kakak kandung saya. Ya. Kalau tahu mah kalau pengen tahu gitu ya, itu kakak kandung saya. Jadi saya dakwah cuma berdua aja, anak 5 laki semua. Yang alhamdulillah yang dakwah saya sama kakak saya Hadi. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan saya sama kakak saya untuk terus berjuang di jalan Allah. Dan alhamdulillah wa syukurillah ini dipertemukan yang namanya di tempat seperti ini. Kalau tempat seperti ini teh katanya taman-tamannya surga, walaupun kelihatan jika panas saya namanya. Tapi harus yakin tidak. Kalau ilmu mukasyafahnya, ilmu melihatnya, ittaqi firasatal mu'min wa nadhuru binurillah. Takutlah dengan firasat-firasat orang-orang yang beriman, karena dia bisa melihat dengan cahaya Allah. Kalau cahaya Allah mah tembus kemana-mana. Tuh di Yuhan sekedar panas dari Kang Buyuknya. Kata mah Allah ya, terus gaduhan sadayana. Jadi yakin kita kumpul di sini ini adalah sudah kehendaknya Allah dan semoga Allah meridhoi. Amin. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Itu Aswandi bukan? Teman SMP saya. Ya Allah. Itu Aswandi, itu tuh Aswandi. Teman SMP Pak. Tahun 87 berarti 20 berapa tahun? 33 tahun. 33 tahun. Bisa datang di Karawang atau kumaha itu? Masih ingat deh saya alhamdulillahnya. Untung terkolot-kolot deh pas saya teh. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? La yaqutu qaumu yadhkurunallaha illa khaffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazzalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul untuk mengingat Allah. Ingat-ingat apa? Ingat-ingat hadis ini riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Kalau ingin ngumpul-ngumpul kayak gini, nih ambil hadisnya ya, dalilnya ya. Tidaklah suatu kaum berkumpul, lamun kaum teh berarti loba, banyak, lebih dari 2 orang. Tidaklah suatu kaum berkumpul untuk mengingat Allah. Kita ngadain maulid itu buat apa sih? Litadzkiro, cek ulama mah, biar kita ingat. Lil ittiba, biar kita mengikuti Rasulullah. Lil mahabbah, biar kita sayang, cinta sama Rasul. Sama lis syafa'ah, biar kita mendapatkan pertolongan dari Rasulullah. Ingat, tidaklah suatu kaum berkumpul untuk mengingat Allah melainkan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah yang hadir di sini meminta ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kita. Keluar dari tempat ini, insya Allah kita sudah tidak ada dosa. Amin. Senang nggak Pak dosanya diampuni sama Allah? Banget. Orang mah ada loba dosa kene, masih banyak dosa kita mah. Ngelihat orang sini jadi dosa, Kang Buyung orang. Ya, itu orang gitu banget ya. Dosa tuh. Kalau kasih tau azan,
skip dulu sebentar kasih taunya ini. Karena cina di masjid itu ada ayat no covid di payunnya. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan yang kena penyakit covid diangkat sama Allah penyakitnya. Doana doa Rasulullah ya Pak, kalau lagi covid gini doanya Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tah doana rek keluar teh tambahan Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tidak akan bisa membahayakan apa yang ada di langit dan di bumi. Kudu yakin kadinya. Asal yakin doa teh kan urang mah baca hungkul. Padahal doa teh apa kata Rasulullah? Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang beriman. Apa kata Rasulullah yang terbaik? La yaruddul qadha illa du'a. Tidak akan bisa berubah takdir kecuali dengan doa. Ngadoa ya Allah sing jauhkeun Covid-19 ini jauhkeun. Wa idzal maridu fa huwa yasfin. Kalau kita sakit siapa yang nyembuhin? Allah. Yang kedua, keuntungan kita ngumpul di sini udah dosa nggak ada tukang bayung. Haji Ade mana tadi tuh? Oh di situ tah. Polisi nusolehnya. Ya. Yang kedua keuntungan kita, wa qasyatumur rahmah. Allah turunkan rahmat kepada kita. Rahmat Allah turun kepada siapa sih Pak? Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan kita yang ngumpul di sini teh dicapat sama Allah orang yang baik. Walaupun kita belum ngaku kan? Saha ngacung ngeus baik, saha ngacung. Siapa yang sudah merasa diri baik ngacung? Tah berarti ngaji tah. Apa kata Allah dalam surat An-Najm ayat 32? Fala tuzzaku anfusakum wa alamu bimani taqa. Janganlah kau mengatakan dirimu paling bersih, paling suci, paling berilmu, paling baik. Nggak bisa kita mengatakan diri kita seperti itu. Hanya Allah yang mengatakan orang-orang bertakwa di antara kalian. Siapa orang-orang bertakwa teh? Orang-orang bertakwa teh siapa? Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kang buyung sedekah kerbenghar mah biasa, lamun geus miskin sedekah baru luar biasa. Boga harle mah biasa-biasa wae, tapi geus teu boga harle sedekah luar biasa. Mudah-mudahan nambah harlena. Amin. Ketua NU baik keren dong. Tong eleh. Jangan kalah. Jadi Sunda wae puntennya. Anu katilu Pak, yang ketiga apa? Wa nazzalat alaihimus sakinah. Dipenuhi hati ini dengan ketenangan. Doa Sultan tadi udah memimpin sholawat. Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, tadi kurang solawat seberapa kali, coba dihitung teh. Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Solawatnya Allah kepada hambanya berupa apa? Berupa rahmat, berupa kasih sayang. Dan rahmat kasih sayang Allah kelak kita akan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Amin. Semangat dong. Ini ngetong leles juga nukana covid. Leles ya semangat lagi pakai tongkat keneh gitu. Wa zakarahumullah fiman indah, dan kita disebut-sebut di kalangannya malaikat-malaikat Allah sama Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana inda dzanni abdi bi. Ketentuan aku bersesuai dengan persangkaan hambaku. Berprasangka baik sekarang bapak-bapak sama Allah, ibu-ibu nubara rager di dia. Berprasangka baik sama Allah. Man zakarani fin nafsi zakartuhu fin nafsi. Siapa yang mengingat Allah di dalam hatinya, maka Allah akan mengingatnya di dalam hatinya. Tapi penafsirannya jangan langsung disamakan dengan makhluknya. Hati-hatinya hatinya Allah kayak apa? Maksudnya dalam sir, dalam kerahasiaannya Allah. Man zakarani fi mala'i zakartuhu fi mala'i khairum min mala'i. Siapa yang mengingat aku, kata Allah, di dalam keramaian, mudah-mudahan orang ya, mudah-mudahan kita nih, zakartuhu fi mala'i, Allah akan mengingatnya di keramaiannya, khairum mim mala'i, dan kalian lebih baik daripada kalangan yang
langit. Bayangin Pak, ngan duduk kieu hungkul ngan sajam 2 jam. Ini pahalana sajam 2 jam beda bagaikan ibadah 1000 rakaat itu emang sajam kali 2 jam 2000. Tambahin deh sajam deui, capek aja. Kesing sireumeun jeung kesemutan pastinya. Pak, lamun ngaji sama saya mah Pak, bade emok, bade sila, bade ngalonjor mangga. Asa tong dadapangan we. Saya ingat waktu ngaji sama kakek saya Ki Haji Asep Saifuddin, karena mentang-mentang cucu ulama kali ya, cucu kiai, saya emang ngadapa ngaji kitab teh. Cek si Aki teh. Mungkin karena kakek saya akhlaknya luar biasa, ngingetin saya tidak depan santri-santri. Ingetin deh, lamun baca kitab itu tong dadapangan gitu, isin cenah. Kayak orang kali no lain ngiringan dadapangan. Oh iya tuh, mengingatkan cucunya saja tidak mau di hadapan santri-santri yang lain. Azan ya? Belum. Atos. Azan. Sok eta lamun aya azan teh dibaca, dijawab. Karena zaman Rasulullah Muhammad SAW masjidnya jauhan dengan hiji adzan. Karena masjid 10 meter ayo masjid, 10 meter ayo masjid, jadi nggak nu jawab nu mana.
Yang penting kita udah pernah menjawab azan pertama kali, azan keluar ya. Nanti jadi rame gara-gara dia gitu. Ayul amalu ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Yang pertama as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu, salat pada waktunya. Waktu duhur teh ada waktunya sampai asar. Ya. Masih ada waktu tepat itu sejam, masih sejam dari waktu azan itu masih termasuk pada waktunya. Tapi udah sejam 2 kali itu baru orang teh lalai. Ya. Karena sekarang sholat pada di rumah semua, mudah-mudahan sih bisa berjamaah di rumah juga ya Pak nya. Sholat berjamaah afdhalu min sholatil fati bisa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri 27 derajat lebih baik daripada sholat sendiri. Karena di dalam sholat berjamaah ada tumaninah Pak, ada bacaan-bacaan tartil. Kalau sesorangannya coba rukunnya sholat surat apa doang? Al-Fatihahnya. Kira-kira kalau berjamaah kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau sendiri bacanya begitu tuh Pak, diwasol semua gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Tah sama sorangan. Makanya sholat berjamaah itu 27 derajat lebih baiknya. Sok belajar berjamaahnya, sok dibenarkan we surat Fatihahna sok. Eta nu penting rukunanya. Nantong panjang-panjang, mentang-mentang udah soleh bacaannya surat Yasinnya jangan ya. Surat Yasin malam Jumat selain surat Kahfi, surat Yasinnya jangan surat Yasin mimpin imam teh Pak. Insya Allah kararabur. Ya. Di 5 ayat Yasin mah enggak. Ya, ini jadi ilmu lah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Siapa yang dimudahkan jalannya menuju kepada menuntut ilmu. Jadi ini majelis ilmunya banyak punya. Jadi majelis ilmu peringatan Rasulullah Muhammad SAW jadi majelis ilmu ya. Sahalullahu bihi tariqan ilal jannah, akan dimudahkan sama Allah kelak dimasukkan ke dalam surga, dimudahkan. Amin. Baik nanti di akhirat kamu masuk surga. Karena apa ya Allah? Karena sholat saya bukan, karena sedekah saya bukan, karena pernah hadir di Galuh Mas Karawang Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Percaya tak percaya buktikan, mati aja dulu. Kudu yakin alam barzah teh aya Pak, Ibu, aya beneran. Allah atas ngizinan pribados kaditu. Selama hidup saya dihidupkan nggak tahu berapa tahun lagi, saya juga cuma minta sama Allah, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah, ingin husnul khotimah. Kalau saya meninggal kemarin mungkin ketemu guru saya sekarang Pak. Cuman karena istri saya, anak saya mungkin masih ingin bapaknya hidup kali. Doa-doa dari istri, dari anak, dari saudara, dari keluarga semua mendoakan saya waktu itu. Inilah saya keyakinan doa teh Bu. Padahal kata Allah walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat akan bertemu dengan ajal tidak bisa dimajukan dan dimundurkan sesaat pun. Kata Allah harusnya mati, tapi kata Allah hidup lagi, terserah Allah. Yuhyi wa yumiit. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi semangatnya pengen Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang paling banyak ngeluarin dana buat acara Maulid ini demi Allah kaya beneran duluan. Amin. Buktiin aja. Amin. Buktiin. Sedekahnya jangan senyum aja Pak.
Ini mah bentang-bentang ada dalilnya. Tabassamu fi wajhi akhi sedekah. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Jangan kotak amal disenyumin. Ini mah kotak amal dilihatin aja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Keluarga duitna. As-shadaqatu tarfaul bala, sedekah yang menjauh dari musibah, dari malapetaka, dari Covid-19. Sok sing semangat, bal yazdat bertambah mana Kang Boyong? Kang Boyong buktiin ya, buktiin nih Kang Boyong ada yang acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buktiin ke depan dia. Sing jadi orang dermawan, tong hilang. As-sahihu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Orang dermawan itu dekat sama Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari api neraka. Wa bakhilu balik kada teh bakhil, pelit, koret, buntut kasiran, mereka hesek. Ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar. Nauzubillah subhanallah. Jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan api neraka. Nauzubillah. Maka Rasulullah menyampaikan, jauhilah api neraka walaupun kau bersedekah 1 biji kurma. Haji Aden tinggali aya liso, aya naon kue, aya naon segala macam di imah eta, aya cau, aya anggur. Sok dibalas sama Allah, lamun teu dibalas di dunia ke di akhirat geus aya istana. Sok ya. Sing yakin orang ke Allah. Ya, ini momen Maulid Nabi teh ingat sama Rasulullah. Rasulullah teh gimana sih? Tadi kori kita yang luar biasa, Abdul Fahmi tadi teh. Kori teh. Ya harusnya saya suara ingat teman saya, sahabat saya Kiai Mohai Atali, suaranya persis. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu suri teladan terbaik. Di dalam surat yang lain, surat Qalam, jelaskan al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah memiliki akhlak yang agung. Yang agung teh kumaha Bu? Akhlak tadi bagi 3 Bu. Ini lama-lama habis ini doanya kelamaan juga. Yang penting aya ilmunya sekedik, mudah-mudahan manfaatnya banyak. Kalau milam itu yang seceramah ge masih ieu geus separah geuli ya soal tuur masalah nanya. Ini akhlak itu ada 3. Akhlakul hasanah, akhlakul karimah, akhlakul azimah. Akhlakul hasanah, nih ciri-ciri akhlakul hasanah, akhlakul karimah sama akhlakul azimah. Pembedanya nih, kalau ada orang yang menzolimi kita, yang menyakiti kita, yang tidak suka sama kita, maka kalau memiliki akhlakul hasanah, maka dia mampu memaafkan dan melupakan. Tah akhlak yang baik tah. Kalau bahasa Quran mah idfa billati hiya ahsan, balas keburukan itu dengan kebaikan. Salah satunya memaafkan dan melupakan. Ada tetangga nggak suka sama kita, senyum we, orang mah maafin aja dah, lupain aja dah. Akhlakul hasanah, padahal yang paling rendah kata Rasulullah, ahabu ibadillah ilallah ahsanuhum khuluqa. Yang paling dicintai oleh Allah dari hambanya yang paling baik akhlaknya. Tah hasanah aja dicintai sama Allah, kumaha karimah tah, kumaha yang mulia. Akhlakul karimah apa? Akhlakul mulia. Kalau kita dijelekin sama orang, nggak suka sama kita, kemudian dia memfitnah kita, memberikan ujian buat kita, apa kalau akhlakul karimah? Dia mampu memaafkan, dia mampu melupakan dan mendoakan. Bisa nggak kira-kira? Maafin aja susah, kumaha ngelupain, tah orang mah gitu wae. Tapi akhlakul azimah yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mah dihina, dicaci maki, mau dilempar segala macam sampai berdarah di Taif segala macam. Apa Rasulullah? Memaafkan, melupakan, mendoakan dan bersedekah kepada orang yang menzoliminya. Kira-kira kita bisa nggak? Haji Ade punya tetangga kurang pas, maafin, lupain, apalagi doain. Bikin rendang, kirim.
Punya rezeki bagi-bagi sama orang yang pernah tidak suka sama kita. Cobain. Kalau ingin kayak Rasulullah kayak gitu, cuman kita mah nggak sanggup. Wal afina anin nas. Ya, sok sing jadi bulan Maulid itu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, ada perubahan akhlak kita. Kalau kata papi guru kita almarhum, akhlak mulia teh boga 5 genap sifat. Yang pertama sopan santun, yang kedua ramah tamah, yang ketiga belas kasih sayang, yang keempat ketawaduan rendah hati, yang kelima peduli kepada sesama, yang keenam mampu memaafkan, sing welas asih memaafkan kesalahan orang, sing bisa punya sifat itu, maka itu memiliki sifat akhlakul mulia, akhlak yang karimah insya Allah. Ya sing semangat pokoknya di zaman pandemi, sing pada semangat ya, kerjaan ya PHK segala macam. Wa ma min dzarratin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah sudah menentukan rezekinya buat kita. Binatang melata di bawah tanah aja udah ada rezeki, cacing harus dipasih makan sama Allah. Cicak aja makanannya apa, Pak? Nyamuk teh terbang nggak? Cicak bisa terbang nggak kira-kira? Nyamperkeun tah nyamuk teh ka cicak, tapi cicak itu cicing wae. Cicak juga berdiem aja, ya kerip dikit, jalan-jalan ada ikhtiarnya. Jadi kalau kata guru kita, sabar teh lain cicing, sabar teh tidak diam, harus ada gerak. Fantasiru fil ardh, berjalan di muka bumi, sok berkeliaran. Allah sudah menitipkan banyak rahmat, banyak berkah di tempat-tempat itu, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Tuh contoh Rasulullah. Ya kalau Rasulullah, aduh Pak, tidak bisa dibayangkan wajahnya lagi sehingga apa, bercahaya, ya rambutnya sebahu, kalau saya kepanjangan. Ya kesenangan Rasulullah warnanya merah marun, kadang-kadang gold. Makanya saya agak-agak kayak Rasulullah, agak-agak jauh Pak, tapi di sorban, di segala macam. Ya kalau saya kesini pakai jaket tengkorak Pak, nggak didengar pasti Pak. Dan saya mah biker asli sama Kang Buyung sebetulnya mah. Saya dari 2006 Pak di Metro TV sama di Global TV sama di TV One itu, saya kan kemana-mana dakwah pakai motor Pak. Makanya orang tahunya saya ini Ustadz biker, padahal nggak usah pakai Ustadz, kekerenan biker we pokoknya mah. Kebetulan saya dakwahnya memang pakai motor besar, jalan ke pesantren-pesantren, ke masjid-masjid, ke wali-wali segala macam, dan ke jalanan. Makanya disebut saya ini anak jalanan sebetulnya. Imam memantas diri we ngehormat warga Galuh Mas. Coba saya pakai celana jeans, pakai rompi, si Kang Buyung salah ngundang Ustadz jika namanya. Nah Ustadz rock and roll dibawa ke dia pasti gitu. Ya kemana-mana kita menyesuaikan Pak. Saya juga diundang ke wakil presiden pakai jubahan kia Pak, tapi pakai sendal. Ya diundang ke Yusuf Kala, pas zaman Yusuf Kala diundang saya teh ke istana presiden, wakil istana presiden. Nah saya kan hari Jumat saya pakai jubah, we lagi sholat Jumat. Kata kiai sepuh teh, Ustaz kenapa kesini pakai sendal? Ingat Gus Dur saya mah, kemana-mana pakai sarung. Kiai sepuh di Jawa Timur ke istana sarung, we pakai sandal jepit barebas. Ada saya mah niatnya ke masjid di masjid istana presiden, wakil istana presiden, ya masjid. Dan lebih utama masjid saya mah dibandingkan istana wakil presiden, benar tuh Pak? Masjid Al-Fatah lebih mulia so kalau dimakmurkan tah. Ya, Kang Buyung and the gang dan teman-temannya dari NU segala macam, sok makmurkan masjidnya. Insya Allah punya istana di surga Kang. Tebobodohan nih mah bener, tebobohongan asli. Pakai kudu mati heula geura sok. Cobaan tinggali alam barzah teh siga kumaha. Nggak karena pernah gitu, maksudnya kalau dimatikan lagi ya siap-siap, cuma siap bawa dosa atau bawa amal, tengarti oke. Tapi saya minta sama, makanya di dalam sujud terakhirnya banyak sering-sering dibaca Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ya Allahumma rizukni taubatan nasuha qoblal maut. Ya itu sering dibaca kita sujud terakhirnya.
di sujud terakhir kita sering baca itu, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah, minta sama Allah berakhir kita ini husnul khotimah, pengakhiran yang baik. Sok semangat Pak. Iya, sesepuh orang misalnya kiai-kiai ustad-ustad di payun sing jadi Pak terdepan Pak. Orang naon deui amal ilmu manfaat Pak mengalir ke alam barzah teh Pak. Minimal iya baligu ani walau ayah sampaikan dengan satu ayat, tapi ayat itu diamalkan kurang. Coba kita nongkrong di sini belum tentu kita bisa dengar tadi ayat Quran, kita bisa mendengarkan. Padahal kata Rasulullah, iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Siapa yang suka membaca Quran, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah dari apa yang dibacanya. Tadi Ustaz Fahmi nggak baca, orang dengar. Kata Rasulullah, tidak ada di sama pahalanya orang yang membaca dan mendengarkan. Tengah dia, wih, harus penting mah kadengaran Quran. Tuh, nanti jadi syafaat. Tapi apa kata Rasulullah? Iqra'ul Quran wa'malu bihi. Baca Quran dan diamalkan. Itu aja, karena kepanjangan saya kalau di atas panggung begini, Kang Buyung, Abah Buyung, ya, masuk hilap saya, makanya diingatkan, sopan itu ya, laman di acara TV kan biasanya 5 menit dia, 5 menit, pas mau selesai 1 menit lagi ya, 1 menit lagi. Ya, doakan ku sadayana abdi kita, yang didoakan ku anu. Bapak-bapak, ibu-ibu nusaroleh dan soleha di dia teh masih perlu doa begini Pak. Jauh dari baik, jauh dari benar, lagi belajar baik, lagi belajar benar. Bukan saya ingin menasihati bapak-bapak anu tos gaduh ilmu, tidak, hanya ingin berbagi aja saya mah Pak. Saya juga lagi menjalankan apa yang saya sampaikan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Murka di sisi Allah kalau saya menyampaikan kebaikan tapi saya tidak menjalankan Pak. Udah murka saya duluan. Saya ngasih tahu bapak-bapak sing sabar Pak, sing loba syukur Pak, tapi saya tidak sabar, tidak syukur, nu dilaknat saya duluan Pak. Makanya saya sama-sama lagi belajar, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Ya semangatnya, sholawatnya, ngomong ini udah 29 Rabiul Awal apa ya sekarang ya? Apa masuk 30 sih masuk? Udah masuk Rabiul Akhir belum sih? 29 intinya, 29 Rabiul Awal. Ini ya terakhir Rabiul Awal. Terus sholawat terus di mana aja? Ya, sholawat yang tadi disampaikan oleh Al Sultan, sholawat terbaik itu sholawat Ibrahimiyah. Ya, yang sering kita baca di tahiyat akhir kita. Itu ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh pakai sayyidina boleh enggaknya? Biar netral dong malah. Ya, boleh pakai sayyidina buah 3. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tadi sering-sering dibaca di luar sholat. Itu sholawat yang terbaik yang Allah berikan kepada hamba-hambanya untuk bersolawat kepada Nabi Ibrahim dan Rasulullah Muhammad SAW. Seperbanyak. Kadang saya ingat almarhum ayah saya kalau lagi susah, dan silakan sholawat ya pokoknya. Itu almarhum kayak gitu Bagus Muhammad Imat Rahmatullah itu ayah saya kalau lagi ada apa-apa lagi susah, dan Indonesia pokoknya silakan sholawatnya kayak ditolong ke Allah gitu. Bahasanya simpel tapi luar biasa. Tiap sholawat kejadian apa? Tiap sholawat kejadian apa? Mau sholawat Fatih, sholawat Nariyah, sholawat Tunjina, mangga sholawat apa aja. Itu kita sedang karena kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah gitu mari kita tutup acara kita ini dengan berdoa kepada Allah. Sekali lagi punten ngasingkat Kang Buyungnya, ya mah kekangenan saya lah sama warga di sini. Mudah-mudahan nanti next kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan tidak maskeran. Ya, asa kararago gitu ya, sah gitu nya. Jadi saya juga karena mengikuti protokol kesehatan, ya, saya pun dari apa ya dulu tuh menginikan dari pemerintah buat menginikan protokol kesehatan, tapi kita doain aja. Kalau pemerintah salah teh didoakan, tong di kumah-kumah apa doakan bukan namanya. Ya jasa agesirotnya terus ketua PBNU segala macam ya. Kalau saya lebih kenal kepada Kiai Haji Salahuddin Wahid ya, karena saya langsung ketemu di Tubuh Ireng waktu itu lagi acara bersama saya. Jadi juga kehilangan seorang ulama yang karismatik luar biasa ini, adanya Gus Dur. Mudah-mudahan kita doakan ulama-ulama yang sudah meninggal dunia
diangkat derajatnya di alam kuburnya menjadi taman surganya Allah. Orang-orang yang baik pernah berjuang untuk negara ini, kita doakan mudah-mudahan. Kita sudah melewati hari pahlawan, mau kapan aja kita doakan para pahlawan kita, apalagi para kiai, para habaib, para ulama yang sudah berdarah-darah ngurusin negara kesatuan Republik Indonesia teh. Kita harus doakan mereka, karena mungkin mereka juga terus memperhatikan kita, melihat kita apa perjuangan kita saat ini, menjalankan apa yang telah mereka nasihatkan kepada kita, dan mudah-mudahan mereka semua mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sekali lagi kita diijabah doa kita oleh Allah. Pak Kiai, Pak Ustaz, punten atuh abdi mah ngadoa teh, punten. Sultan, punten. Kakak sepupu masalahnya itu ya. Jadi beliau pimpinan pesantren Al-Musyahadah. Astaghfirullahaladzim wa'fu anna ya karim ya Allah ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wassalim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min kulli sadatina ashabi rasulillahi ajmain, amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, wa li jamil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal taubah wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hasil maqasidana min kulli maqsudin fid dunya wal akhirah. Allahumma hasil maqasidana fi dinina wa dunyana wa akhiratana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami, maafkan segala kesalahan, kehilafan dan kelalaian kami. Ya Allah, ampuni dosa ayah ibu kami, ampuni dosa ayah ibu kami yang telah wafat. Ya Allah, lapangkan alam kuburnya, jadikan alam kuburnya bagian dari taman surgamu ya Allah. Kelak kumpulkan kami bersama orang tua kami di surgamu ya Allah. Ya Allah, angkat derajat, rahmati, ridhoi guru kami Papi Bunafi Maulana Akbar. Kelak ya Allah, kumpulkan kami bersama Papi di surga, disandingkan bersama kekasihmu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bahagiakan, selamatkan, sehatkan, berkahi, rahmati dan ridhoi kami semua di dunia dan di akhirat. Hasilkan maksud tujuan kami, mudahkan segala urusan-urusan kami, berikan jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan kami. Jikalau ada saudara kami, keluarga kami saat ini yang sedang sakit, ya Allah sehatkan, ya Allah sembuhkan, ya Allah. Allahumma rabbana as'alimil ba'sya isbi'anta syafi la shifa shifa uqsifan la yughadiru saqaman. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Ya Allah, wafatkan kami semua husnul khatimah, matikan kami semua dalam keadaan baik,
Matikan kami semua dalam keadaan beribadah ya Allah. Jangan kau matikan kami dalam keadaan kami bermaksiat ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jauhkan kami dari siksa kubur dan siksa api neraka. Jadikan kami semua menjadi ahli surga ya Allah, dengan keterbatasan ibadah kami, dengan ala kadarnya ibadah kami, dengan banyaknya dosa kami ya Allah. Jadikan kami semua menjadi ahli surga ya Allah, didudukan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kalau sudah tidak ada amal kebaikan lagi ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Rabbi ja'alna muqimmas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a, istajib du'ana ya Allah ya mujibas sa'ilin. Kabulkan doa kami ini ya Allah, wahai Engkau yang maha mengabulkan setiap doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa nuri arsi sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bisyafaatil Fatihah wa bil mu'izzatil Fatihah ya farijal ham wa ya kasifal ghab aqil hajati wa ya malibani ya fi wa yarham da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyatum fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul, semoga Allah mengabulkan. Bapak-bapak nu bararager, ibu-ibu nu bararager, hapunten. Mohon dimaafkan kalau apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semuanya Bapak ngebelakanginnya buntetnya. Sekali lagi terima kasih atas kebaikan semua sudah bisa hadir di sini. Insya Allah ke depan yakini sama kita, ke depan kita pasti insya Allah memberikan banyak kebaikan buat kita semua. Mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi